Oke, kita lihat di sini. Economics of oil ya. Nah, kita lihat apa topik yang terkait dengan sini, yaitu price changes over time. Perubahan harga antar waktu itu sangat cepat ya. Sekarang harga minyak juga lagi naik ya. Price formations, di mana pembentukan harga. World supply and demand. Bagaimana supply minyak ini di dunia dan permintaannya. US demand and imports. Nah, kita tahu bahwa salah satu pemain minyak terbesar di dunia itu adalah Amerika. Ya. What proof reserve are we running out? Apakah kita akan mengalami kekeringan minyak dan sebagainya. Component of gasoline price at the pump. Bagaimana kita melihat komponen harga gas ini di daerah, kalau kita itu pump itu SPBU ya. Nah, ini kita lihat oil price. Bahwa harga minyak dunia itu fluktuasi dia ya. Nggak ada yang tetap. Naik, sangat tajam, turun, dan sebagainya. Ini dulu pernah terjadi dengan harga minyak dunia tahun 70-an ya, karena embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak, oleh Arab Saudi dan sebagainya kawan-kawannya. Sehingga harga minyak naik, terjadilah krisis ekonomi dunia. Nah, kita lihat di sini, ya, tahun 70-an ini, OPEC mengurangi kuota minyaknya 10%, itu bisa menyebabkan ASEAN Financial Crisis. Bisa ada ASEAN Financial Crisis di tahun 90-an, kemudian di sini tahun 70-an itu ada perang Irak-Iran, ya, kemudian ada embargo minyak dan sebagainya ya. Jadi ini bisa mengakibatkan harga minyak itu sangat fluktuatif ya. Supply and demand elasticity. Nah, kita tahu bahwa supply-nya inelastis, demand juga inelastis. Nah, ini artinya apa? Kalau inelastis supply itu harganya bisa naik dengan sangat tinggi. Dan demand-nya tidak berkurang banyak kalau terjadi kenaikan harga. Kenapa? Orang membutuhkan minyak. Mungkin ya kalau terjadi kenaikan harga BBM, misalnya hanya sebentar aja orang kaget. Nah, setelah itu akan terjadi permintaan yang normal lagi setelah terjadi kenaikan harga. Oil supply, demand, and prices. Nah, ini supply-nya itu makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena menemukan ladang baru itu susah. Kita tahu bahwa kita temukan ladang baru itu berarti kita menghabiskan stok. Jadi supply-nya dulu banyak ya, tapi sekarang makin tajam, makin inelastis dia. Oke, demand-nya memang sudah inelastis, supply-nya makin inelastis. Akibatnya harga minyak itu cenderung naik. Ya. Nah, changing in supply or demand have large impact to price. Nah, perubahan supply, perubahan permintaan demand itu berpengaruh besar terhadap harga minyak. Small impact to quantity. Kenapa small impact to quantity? Karena elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan tanah itu rendah, inelastisnya. Nah, ini kita oil productions. Ini ada naik, turun ya, ada banyak, ada rendah dan sebagainya. World oil supply. Nah, kalau kita lihat situ, siapa pemain besarnya? Yang pertama adalah sini ya, sebelah kiri ini adalah Saudi Arabia. Kemudian ada United States di Amerika, ada Rusia, ada China sini. China sekarang lagi krisis listrik, krisis energi. Ya, jadi Indonesia mengurangi ekspor batu bara, ekspor minyak dan ekspor gas. Maka yang kena itu di tetangga kita adalah Singapura. Singapura sekarang lagi kelimpungan dengan harga
gas, harga batu bara, sehingga terjadi krisis listrik, energi. Ya, jadi krisis energi di Cina dan juga di Singapura. Nah, ini supply-nya ya. Kita lihat Amerika itu berapa perannya? 12,3 miliar juta ya, juta maksudnya barel per day. Ya. Kemudian Saudi 11. Ya, Rusia 10. Afrika 7, Amerika Latin hampir 5, Cina sekitar 4, Kanada 4, European itu countries ada 3,6, Irak 3,2, ya. Eropa itu berapa negara dia dengan satu Irak aja udah hampir sama. Meksiko 2,8, ya. UAE itu Emirates itu 2,8, Kuwait 2,8, Iran 2,7. Jadi ini pemain-pemain utama minyak di dunia. Mereka lah produsen utama minyak dunia. Nah, kita lihat ya. Pengimpor minyak terbesar di dunia siapa saja? Amerika, Cina nomor 2, Jepang, India, Korea Selatan ya, Germany, France, Spain, Italy, Taiwan. Ya, itu adalah top importers ya di dunia. Konsumsi minyak harian. Nah, kita lihat ini data tahun 2014. Amerika 19,4 juta barel per hari. Cina 10,4, Jepang 4,3, Rusia 2,9, India 2,7, Jerman 2,5, Brazil 2,4, Kanada 2,4, Saudi Arabia 2,3. Tengok, Saudi penghasil minyak besar, tapi dia mengkonsumsi tidak terlalu besar dibandingkan dengan Amerika. South Korea itu 2,2. Volume of US import, oil import. Nah, ini adalah volume impor dari ke Amerika yang dilakukan oleh Amerika dari negara lain ya. Nah, ini kita lihat bahwa impornya jauh lebih dahsyat ya. Dahsyat ya, karena dia penduduknya juga banyak, ekonominya tinggi dan sebagainya, maka permintaan terhadap minyak tentu tinggi. Nah, kita lihat di sini apa? US crude oil import by country. Dari mana saja dia impor ya? Kanada itu hampir 2 juta barel per hari. Karena dia kan sambung pipa aja tuh. Meksiko ya hampir satu lebih ya. Saudi Arabia ya, juga besar, Venezuela, Nigeria dan sebagainya. Ini adalah peak oil ya. Hubbard peak theory for a given geographical area. The rate of petroleum production tend to follow a bell-shaped curve. Ya, jadi katanya bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu, maka produksi minyak itu sama seperti kurva distribusi, gitu ya, atau disebut dengan bell-shaped curve, kurva yang berbentuk seperti lonceng. Ya. Early peak, awalnya sebelum peak, production rate increase, ya, tingkat produksinya naik. Kenapa? Discovery rate-nya, tingkat penemuan minyaknya banyak. Kemudian apa? Infrastrukturnya cukup. Later, setelah post peak, setelah di puncaknya, production declines, terjadi penurunan produksi. Kenapa? Karena resource depletion. Nah, kita sudah belajar awal-awal kemarin, kalau kita ketemukan ladang baru, bukan berarti kita menambah stok, tetapi justru kita mengurangi stok. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah di puncak nih? Nah, kalau sudah di puncak, berarti gawat posisi kita. Mudah-mudahan kita tidak di puncak ya. Kita berharap itu masih ada penemuan-penemuan ladang minyak yang baru, sehingga puncaknya belum tercapai. Nah, world reserve. Nah, cadangan minyak dunia. Ya, kita lihat di sini yang paling tinggi adalah Venezuela, Saudi Arabia. Venezuela ini walaupun dia banyak minyak, tapi negaranya miskin.
Ya. Dan kacau juga nih, dia banyak minyak tetapi negaranya miskin. Iran, UAE, Irak, Kuwait, Kanada, Rusia, Libya, Nigeria, dan United States. Jadi United States ini dia memproduksi banyak tetapi konsumsinya juga banyak. Price at gas of the pump, ya, di mana harga minyak di SPBU, ya. Pajaknya tuh ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20%. Distribution and marketing, ya, jadi harga minyak itu 20% sudah masuk ke pajak, 20% untuk marketing, refinery pengolahannya 6%, sedangkan minyak mentahnya, minyak buminya 54%. The ones who make a big money, siapa yang paling banyak mendapatkan uang? Ya, kalau kita lihat itu adalah penghasil, ya, penghasil minyak. Tapi pajak juga besar. Ya, pajak penghasil minyak dapat. Kalau kita kan berdasarkan undang-undang bumi, air, dan segala isi yang terkandungnya dikuasai oleh negara untuk hajat hidup orang banyak. Itu negara punya. Distribusi dan marketing. Ya, di tempat kita, kalau distribusi dan marketing ini sudah tidak monopoli lagi, ya. Siapa saja boleh, ya. Ada perusahaan-perusahaan lain seperti misalnya Shell, mobil, oil, dan sebagainya bisa menjual minyak di SPBU. F&I Daily, want to learn more, ya. Oke, itu pelajaran tentang minyak, ya,